Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal oli motor lagi ya. Jadi sebelumnya penulis membuat analisa-analisa, perkiraan-perkiraan, asumsi-asumsi yang kebetulan ternyata ada jawabannya. Jadi penulis sebelumnya memperkirakan oli jas UMA itu begini ya. Salah satu yang jadi dugaan penulis itu adalah bahwa oli jas UMA itu ZDDP-nya banyak, terus nggak ada kalsiumnya atau kalsiumnya minim ya. Terus apa maneh, mungkin ada aditif moli tapi nggak banyak, atau mungkin nggak ada sama sekali ya. Adapun ya cuma beberapa merek tertentu gitu ya. Terus apa maneh, soal boron penulis nggak tahu, soal ZDDP sudah tadi. Boron apa maneh, wis ya itu ya. Jadi kandungan kalsium, kandungan boron, kandungan ZDDP, kandungan moli. Terus dari sisi yang lain-lain relatif ya. Penulis ngomong kalau oli jas MA itu aditifnya lebih sedikit, minim daripada BCMU, daripada HDEU. Terutamanya sih penulis beranggapan bahwa aditifnya oli jas MA itu lebih sedikit daripada HDEU. Tapi walau lebih sedikit, untuk bagian pelicinya nggak kalah ya. Klaim penulis seperti itu. Dan ada analisa oli yang menunjukkan seberapa banyak sih aditif-aditif yang penulis sebut tersebut di dalam oli. Contohnya ada oli Castrol Power One, oli Motul 7100, juga Motul 300V, juga Liquimoli Street Race. Nah, oli-oli ini adalah oli-oli balap, oli jas MA yang sering direkomendasikan untuk pemakaian di motor moge ya. Jadi di moge itu direkomendasikan. Dan ternyata apa? Ternyata penulis salah ya. Yang penulis perhatikan pertama adalah kandungan kalsium dan magnesium. Lah, kok lumayan banyak ya, sekitar lebih dari 2500 ppm totalnya. Sementara itu oli diesel ya sekitar 3500 ppm. Ya bagaimanapun juga penulis salah ya. Karena ternyata oli jas MA pun ya kandungan deterjennya banyak. Kan aneh ya, penulis pikir kalau oli jas MA ini deterjennya lebih sedikit lah, mosok ya sama kayak oli diesel, oli yang pakai biosolar. Kan aneh, ternyata penulis salah, langsung di kampung plang dengan hasil uji oli. Malu nggak? Iya malu. Karena apa? Penulis salah ternyata. Jadi ya mohon maaf karena ternyata untuk oli jas MA pun ya kandungan kalsiumnya seabrek ya. Walau tentu yang mengikuti API yang terakhir, API NSP gitu ya,
SN Plus dan SP itu tahu ya bahwa kandungan kalsium itu dikurangi karena kalsium diduga menyebabkan LSPI. LSPI ini terutama terjadi di RPM rendah, namanya juga low speed, di mesin kompresi tinggi. Mesin kompresi tinggi RPM rendah. Kalau moge sepertinya nggak masuk ya, karena kalau moge RPM cenderung menengah ke atas. Jadi yang ngalami mungkin cuma mobil yang jalan di 1500 rpm gitu ya, atau mungkin 7000 rpm kalau mobil diesel. Tapi ini juga apa ya, jadi kamplengan ya, jadi tamparan untuk mereka-mereka yang ngomong oli motor lagi nggak bisa pakai oli diesel karena aditif berlebihan tak opo gitu ya. Karena ya ternyata kandungan kalsium, kandungan magnesium pada oli motor balap, oli Jaso MA, oli motor lagi banyak ternyata. Nah, terus apa bedanya ya dengan oli diesel? Mana bedanya? Orang kan banyak yang ngomong oli diesel itu berbahaya dipakai di motor lagi karena ada aditif ini yang di oli diesel yang kandungannya luar biasa banyak. Nah, tuh dianalisa oli banyak tuh kalsiumnya, banyak tuh magnesiumnya. Terus mana bahayanya? Karena mereknya juga termasuk merek terkenal, merek Motul, merek Castrol, merek Liqui-Moly, itu merek terkenal. Apalagi Motul 300V ya, dianggap oli keren ya, oli topnya. Kalau penulis sendiri ya gak kuat duit itu 300V. Ya nabung bisa, tapi sorry males, takut kecewa. 300V kepake cuma 200 atau 150 km itu getunnya luar biasa ya. Gara-gara hasil seperti itu kita jadi rasanya nggak ada pantangan pakai oli diesel, kecuali kalau oli dieselnya bikin selip kopling ya, itu beda lagi. Tapi kalau oli dieselnya nggak bikin selip kopling ya, opo alasannya nggak pakai oli diesel? Apa alasannya nggak pakai meseran B40 untuk motor Supra X125, untuk GSX 150, untuk Ninja 250 atau R25 atau CBR 250 RR? Opo sing bikin pantangan pakai oli meseran B40? Karena kadar kalsiumnya oli terkenal, oli 300V sekalipun itu banyak, nggak sedikit. Yang juga menarik adalah molybdenum. Nah, ini penulis kena tampar lagi nih. Karena ternyata oli motor lagi ada molybdenumnya ya. Walau penulis berpikir mungkin itu molybdenumnya adalah molybdenum disulfide yang MOS2. Tapi sayangnya kita nggak akan bisa tahu lah itu MOS2 atau MODTC, karena yang diuji cuma atomnya, bukan molekulnya. Jadi yang kita tahu di situ ada moli, moli MODTC atau moli MOS2. Jadi ya ternyata untuk motor lagi ada MOS2 nya ya, tapi ya seperti penulis
perkirakan ya memang oli motor lagi masih ada molinya, cuma penulis perkirakan itu bukan MUDTC tapi pakai MUS2. Karena kalau pakai MUDTC kemungkinan slide couplingnya mestinya besar ya. Kadarnya juga cuma sedikit ya, 50 ppm atau 20 ppm gitu. Jadi ini sama kayak rekomendasinya Liqui-Moly MUS2. Jadi aditif MUS2 nya Liqui-Moly itu kalau untuk motor lagi jumlahnya jauh lebih sedikit. Jadi kalau untuk motor lagi bisa, tapi nggak usah terlalu banyak. MUS2 juga fungsinya untuk anti aus juga ya. Tapi yang jelas ada molinya, cuma kita nggak tahu moli yang mana. Yang berikutnya adalah zincnya. Kandungan zincnya adalah 1100. Ini lebih tinggi dari standar ya. Lihat dari fosfornya juga tinggi. Kalau di standarnya API kandungan fosfornya dibatasi apa nih? Sulfurnya fosfor ya? Bola. Dibatasi antara 600 sampai 800 ppm. Jadi pembatasannya seperti itu. Dan yang ada di analisa itu oli motor laki zincnya saja ada 1100 ya. Kalau ZDDP nya katanya sih kali 10. Tapi yang jelas di oli motor laki zincnya banyak. Nah zinc banyak ini yang bikin mesin halus ya. Jadi di motor lagi penting ada anti ausnya, penting ada zincnya. Nah sayangnya penulis lupa atau nggak ada data untuk oli meseran B40 ya. Menarik untuk tahu berapa sih kandungan zincnya meseran B40, berapa sih kandungannya oli-oli misalnya Delvac One, oli apa maneh, oli diesel sing tak rekomendasikan apa wae. Patron diesel gitu ya, Mediterranean SX. Menarik untuk tahu kadang zincnya itu sendiri berapa. Nah kalau ada yang ngomong kandungan zinc terlalu banyak berbahaya, ya itu relevansinya dalam sisi apa gitu loh. Karena di oli-oli balap terbukti zincnya itu banyak, kandungan 1100 itu banyak guys. Jauh lebih banyak daripada yang direkomendasikan oli mobil. Nah ini juga ya yang bikin menarik, karena kan kalau pakai oli Jaso MB kemungkinan aditif ZDDP nya nggak banyak, kemungkinan loh ya, soalnya kalau nak data hasil uji oli kemungkinan pakai standar API. Nah kalau modelnya seperti itu ya pakai oli motor lagi di motor Matic itu lebih bagus daripada kalau pakai oli Jaso MB di motor Matic. Sing kena kampleng sak pirang-pirang lah ya. Memang kita kalau bicara harus ada data ya, tapi namanya data mahal. Aku tuh harus mencoba dulu ya. Untunglah penulis nemu apa sing nyoba. Terima kasih bro. Halo, itu main deh India kalau nggak salah, apa Bangladesh. Wis sembuh lah omongannya, omongan pakai bahasa apa jenenge Urdu. Nah tentu ya, jumlah aditif kalsium sebanyak itu, aditif ZDDP sebanyak itu, ada molinya juga, itu mengacu pada oli flagship ya, oli yang paling mahalnya suatu merek ya.
kita tentu nggak bisa pukul rata bahwa oh semua oli bakal kayak gitu. Jadi kalau yang kita rasakan kemudian kok gak halus gitu ya, ya kita ya jangan ragu curiga, jangan memang kandungan aditif zinc dari oli tersebut kurang. Ya tentu afdolnya diuji ya. Terus juga kalau terasa ini oli Jaso MA tapi kok tenaga nggak bisa keluar gitu ya, terasa berat, terasa gandoli, jangan ragu juga berpikir bahwa oh ini kemungkinan aditifnya memang banyak nih walau oli Jaso MA. Jadi walau memang oli Jaso MA cenderung ya tarikan mesin lebih enteng daripada oli HDO, PCMU, Jaso MB, tapi ya hasil uji tersebut menunjukkan bahwa ternyata oli Jaso MA pun ada yang aditifnya banyak. Kalau mungkin ya dari sisi zincnya ya, zincnya bisa jadi kalah dengan oli HDO karena HDO zincnya misalnya saja 2400 ppm, misal kita ngomong tentu resep lama ya, oli HDO yang HDO beneran, bukan yang apa cenderungnya turbo diesel gitu ya, turbo diesel passenger car, model kayak Pajero, model kayak Fortuner. Itu kan dieselnya diesel mobil penumpang, bukan beban alat berat. Bisa jadi kandungan aditifnya sedikit, tapi ya fokusnya ada dua. Ternyata oli motor lagi kandungan kalsiumnya banyak. Terus artinya oli diesel itu sebenarnya ya nggak terlalu mempengaruhi motor lagi lah. Kalau memang oli dieselnya itu nggak bikin selip. Sisi lain oli diesel ya tidak bisa dibuktikan membahayakan untuk motor lagi kalau kita acuannya adalah kandungan aditif, karena ternyata di motor lagi, oli motor lagi terkenal, oli flagshipnya, oli mahal-mahal, malah kandungan deterjennya banyak, ZDDB-nya banyak. Terus yang berikutnya yang kita bisa menggunakan acuan adalah dari kandungan molinya ya. Kandungan moli ini bisa aja kita ambil dari oli, misalnya oli Jaso MB gitu ya. Ya walau penulis sendiri enggak bakalan nyampur oli Jaso MA dengan Jaso MB, karena biasanya kualitas oli Jaso MB itu jauh lebih rendah, bukan karena apa-apa tapi karena kualitasnya lebih rendah. Yang menurut sayangkan dari uji oli tersebut adalah tidak ada uji untuk bahan olinya. Jadi kita nggak bisa tahu HTHS, nggak bisa tahu apa jenenge shear stability, evaporation loss, oxidation stability-nya. Karena ya memang uji olinya sepertinya menggunakan uji oli untuk analisa mesin ya, bukan uji oli untuk mengetahui kualitas olinya. Ya memang nyari data yang pakai uji shear stability itu sangat jarang sekali ya. Tapi ya penulis beruntung lah bisa nemu data itu, sehingga ya bisa tahu rasanya dikampleng dengan data. Plak plok plak plok plak plok. Nah, untuk kita sendiri kalau penulis sih merasa nggak begitu relevan ya. Kalau kita itu acuannya, andalannya adalah oli-oli yang harganya di bawah 100.000. Wis gak usah berpikir mulu-mulu ya, tinggal coba. Kalau suara dipakai ngebut nggak bisa halus, lupakan oli tersebut.
Karena kalau ya oli nggak bisa bikin mesin halus itu ya pasti aditifnya kurang ya. Dalam kondisi baru dipakai ngebut, dipakai pelan nggak bisa halus, suara mesinnya lupakan olinya, jangan dipakai lagi olinya. Karena itu artinya olinya kurang aditifnya. Penulis sendiri nyoba oli kayak Liquimoli ya, yang apa sudah tercantum di situ Liquimoli. Itu olinya halus. Ya, ketika bahan olinya belum rusak ya, ketika olinya masih baru itu halus. Sama rasanya dengan pakai oli diesel ya. Malah mungkin lebih halus daripada Pastron diesel. Jadi oli mahal ya mungkin bakal pakai resep seperti itu, tapi oli murah ya belum tentu ya. Apalagi oli kayak BM1, oli kayak Enduro Racing, oli kayak Yamaha Sport, bahkan Yamaha RS 4 GP pun ya RS 4 GP lah harganya larang. Oli-oli sing murah lah pokoknya ya, oli Jaso MA sing murah lah. Dia termasuk dari Win, Jaso MA, dari apa mana Repsol, apalagi dari apa sih oli apa Jaso MA sing murah ya, MPX, Shell. Penulis sudah coba Shell X5 lah yes. Cuma kayak misalnya Yamaha RSGP, KGO, kerasa lah ada halus-halusnya gitu untuk kecepatan tinggi gitu ya. Selain itu lah wis jangan apa. Dan ya ingat juga bahwa sekarang ini sumber utama kelemahan dari oli adalah dari bahan oli. Kalau bahan oli ini buruk percuma aditifnya akeh, bakal habis aditifnya, bakal kasar suara mesin. Apa mana ya wes lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.